Tabe Kanda Dinda, welcome back to my YouTube channel. And finally, welcome to Tabe lah Podcast. Podcast terhits termenyawa se-Sulawesi Tenggara, menghadirkan seluruh tokoh kalangan masyarakat. Tabe-tabe saja nah. Tabe Podcast, bahas apa? Apa saja dibahas, gas kita bahas. Mohon maaf ya, briefing kru yang di belakang memang kurang kita ya briefingnya. Oke, tentunya kalau kita bahas-bahas Tabe Kanda Dinda nggak sendiri, tentunya ditemani sama tamu yang nggak kalah wow-nya, karena beliau ini seorang konten kreator TikTok juga dengan ribuan ratusan followers, terus dengar-dengar pengusaha juga, Wonder Woman. Mari ini kita sambut guys. Mana ini? Iya. Halo. Oh my god. Halo juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja ya. Baik saja. Perjalanannya gimana? Jalanannya biasa saja sih, karena melewati jalanan jadi biasa aja. Tidak melewati laut, ya melewati gunung ya. Cuman jalan aspal, jadinya biasa aja. Aduh, lucu banget ternyata. Aslinya lucu sekali. Saya suka. Enggak, aku cuma acting. Karena sekarang kita sudah bersama tamu spesialnya kita. Pasti kalian sudah kenal, tapi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak Kenal kan? iya, cus. Berarti kita harus kenalan dulu kan ini. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Nagita Slavina. Avatarnya di mana? Avatarnya lagi bikin gorengan. Aduh. Tapi biasa dipanggil Kartini. Intronya ya. Iya, saya tahu juga itu tuh tiba-tiba saja muncul. Saat ini kita mau dipanggil apa ya tadi? Kartini atau Kak Ode, Kak Wartini? Kartini aja, ini aja. Biasa dipanggil begitu, Ji. Kak, kita umur berapa sih? Sekarang 25. 25. Masih muda ya? Ini kita berapa dah? Kamu tuh kayak Leti. Oh iya deh. Coba tebak umurku. Kamu ditebak. Mungkin 21 atau 20. Jadi ya ya. kan? Dulu kan. Beda 3 tahun. Iya tahu lah. Tapi saya udah. Tapi saya kalau kuliah sudah di DOMI dari beberapa tahun yang lalu. Bukannya baru 1 tahun lah. Kalau misalkan kuliah. Saya angkatan 2017. 2017. Iya, kecepatan. Oke, Kartini untuk Tabela Podcast ini disponsori oleh beberapa sponsor. Yang pertama itu ada GA Project Kendari. Nah, GA Project Kendari itu tempatnya Bella untuk cetak baliho, banner, foto, dan perlengkapan wisuda boleh di situ. Terus yang kedua ada sponsor dari Youthfit Script Suite, sama namanya ya, Outfit Skripsian, itu bisa di situ. Baiklah. Terus yang ketiga adalah Tabe Ice Everywhere Tabe. Sepertinya baru buka cabang di dekat Kencana 2 ya? Iya, kita ini Iya. sama-sama. Aku udah lihat. Iya. Saya malu-malu gitu mau mampir kayak gitu. Iya. Kalau saya sih bukan malu ya, tapi nggak sempat. Baru jadwal. belum lama kan bukanya. Iya. Jadi bukannya belum sempat sih, kayak belum kepikiran. Belum apa ya? Belum sempat, belum kepikiran, tapi sekarang harus. Oh yaudah. Harus meraih, harus rasa. Oh yaudah deh. Sekarang kalau tamu-tamu yang datang ke sini kita repotkan. Baiklah. Iya, baik. Astaga. Jadi kita disuruh ngeracik dulu ini. Iya, suruh menjual. Habis ini kita menjual. Oh boleh. Itu kan aku sedikit berbakat lah di situ. Iya. Ya. Sedikit aja. Sama kayak aku ya. Jadi coba tolong kru ambilkan kita perlengkapan Tabe Ice sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Jadi ini Tabe Ice itu Dinda ada di depan kampus UHO. Iya. Kalau ada juga warung Ode Kartini di depan kampus UHO juga. Boleh sama-sama kita racik mungkin ya gelas takarannya. Ini kayaknya belum, jangan dulu deh, ini hancur. Aduh, Kartini kecil banget, nggak kelihatan ya di kamera. Hampaskan dulu. Wow, ini merek punya sendiri Kak? Iya, punya sendiri. Wah, Dua aja, iya semangat. Dua aja terus pakai tisu ini
Itu tisunya di situ. Prefer sekali dia, saya. Iya. Karena Kartini mau datang. Tapi ini tahomba. Tahombar. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ada yang sempurna, apalagi baru belajar. Oke, di sini ada perlengkapan alat-alatnya. Kotor banget ya. Ini dicampur ada coconut dengan matcha. Karena sekarang kita akan men-challenge Kartini untuk membuat coconut matcha. Ya, rasa dari tabe ice. Oh my god, baiklah. Kesannya gimana Kak selama datang ke sini gitu, perjalanan, lihat saya, terus Iya, ternyata secantik yang di kamera ya. tidak tahu. Dari biasanya kan motornya pas. Ternyata secantik yang ada di kamera dan sengkere yang di kamera juga. Sombana sengkere. Atau apakah bahasanya tuh? Apa di? Aduh itu bahasa Indonesianya. Belanda itu di. Maka aja itu bahasa Muna ya. Oke, oh Bunda bagian mana Kak kita? Muna Barat. Bunda Barat Di mana ya? Di Desa Lombujaya. Tahu. enggak. Ya. Iya, parah banget. Ini kita taruh di mana? Ini ada Iya, oke. hampir kaget. Tuh takarannya dong boleh turun. Jadi Kita kecil astaga, banget ya, iya. Astaga kita kecil banget di sini ya. Kita mempaskan apa dulu kali ya? Ini aja dulu nggak apa-apa di sini. Nah, bingung kan? Bingung, saya juga bingung. jadi ini dihempaskan dulu. Iya. Lanjut apa ini? Lanjut Biasanya aja. apa di saya lihat itu selalu juga biasanya. Biasanya? Bisa jadi. Bubuknya dulu. Benar. Nah, pertama kita pakai coconut, Kak. Nah, coconutnya itu di bagian sini. Dia ambil masing-masing. Kan ada dua nih kita buat saya juga. Oh, baiklah. Ih, ini kenapa, Kak? Tadi ini ribet rempong ya, Wak. Iya. Ini ada penyangganya, Beb. Ada tempat misalnya itabe Kak. Astaga, memang. Santai bisa masak kita Ji. Kita aja. Yang mana ini? Yang ini aduh ribet banget sebenarnya. Iya. Habis Ini. nih sini kalau gini. Iya. Berapa ini Dia semua? dua. Di mana ditaruh? Di sini atau di sini? Di sini, sorry. Dua, oke. Ini Ya, kita dua. pesan dulu. Ayo. Tuh. Masing-masing cup gelas dua. Setelah itu nanti dipakai gelas takaran 200 ml air. Oh. Iya. Airnya Terus mungkin macanya jaga-jaga. Macanya mana? Kalau macanya nanti next. Selanjutnya. Nah, airnya boleh, Kru. Ribet ya, rempong banget ya. Nah, ini airnya. Kita kayak main masak-masak. Iya, seru juga sih. Dulu waktu kecil pernah main masak-masak di mana aja? Di rumah, di sekolah. Masak apa, Kak? 200 Masak daun, tanah. 200 berapa? mili. Ini ada 200 takarannya mili, di. Iya. Oke, kelihatan jika tuh. Sup. Kita pakai tumbler. Ya, sup ya. Ada Iya. suaranya. Terus. Terus. Oke, sup lagi. Sup lagi. Iya. Oke. Ini dihempaskan di mana? Ini Kita empaskan apa lagi di sini. dikocok-kocok atau pakai Kita pakai ini? mixer. Oh. Sorry, frotter. Ini dulu. Pas. Oke. Iya. Nanti kita frotter sampai kita nyaman. Nah, sambil kita suruh repot-repot nih. Kaget kan? Hati-hati, memang di situ Oke. ada jebakan Batman-nya. Sambil Kartini frotter-frotter, kita akan masuk ke sesi out or ew. Iya. Aduh. Out itu artinya benar, ew itu salah atau tidak. Oke. Jadi kalau kita mau dengarkan dari versi Kartini, coba benar apakah? Kalau salah,
Iyo. Apa ya? Aduh. Biar Miss Peso cantik dong. Jujurnya out or you. Aduh, deg-degan Pak. Pernah di posisi ingin berhenti jadi konten kreator. Au. Au. Semerinding itu kak, kenapa bisa kita mau ada keinginan? Sebenarnya lebih bukan kayak keinginanku sih, tapi keadaan yang apakah saya harus berhenti gitu. Iya. Kalau saya sih pengen-pengen aja, tapi keadaan itu kayak aduh, gimana ini? Iya, tergantung keadaan. Emang ini keadaan kenapa kak? Padahal kita mau gas-gas aja. Out or you. Pernah nangis karena head comment. Iya. Ew. Apa sih itu netizen? Apa sih head comment? Ya, saya bersyukurnya sih selama kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun ya, saya jadi content creator, bisa dihitung jari Ji yang head comment. Tapi baru-baru Ji, kecuali baru-baru agak banyak karena ada yang berubah dalam hidup aku, gitu. Jadi itu Ji paling. Kalau sebelum-sebelumnya bisa dihitung jari. Jadi ya itulah. Memang kalau kita mau naik posisi ada saja itu panas, yang panas. Iya. Parah. Out or you. Tidak bisa hidup tanpa seorang cowok. Out. Wow. Jawab banget cowok-cowok yang pantas ya, langsung ada gitu. Astaga. Langsung ada yang baru. Oh, Tabedida. Iya, bisa dibilang begitu. Sebenarnya apa ya? Saya pikir, saya sebenarnya bisa mandiri. Bisa cari uang. Cuman saya kalau kadang kosong di hati itu kayak aneh gitu, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi kayak harus ada yang dukung dari belakang begitu. Terus ada teman lah ya. Iya. Atau bagaimana saya kan kalau sedih itu jarang banget cerita. Terus sejauh ini walaupun orang tua kalau saya sedih, memang mereka tahu mereka semangat, tapi tidak sampai hati, ngerti nggak sih? Nggak berdemek gitu. Iya, Jadi gitu enggak ya? nggak kena gitu. Jadi ya itulah alasannya. Tapi memang kita mungkin tipikal yang orang agak malu-malu gitu ya. Iya. Touch-nya untuk menunjukkan kasih sayang di keluarga, malu. Enggak, Tapi kalau di kita sayang. kalau di keluarga sih penyayang, sama-sama penyayang kita semuanya. Cuman yang kayak kalau saya lagi sedih itu ya mereka sedih juga, tapi kalau saya curhat itu tidak nyampe gitu. Misalnya kayak ada kan sepupuku Ima, itu kan dekat sekali. Iya, Sedekat-dekatnya dia tidak bisa nyampe di hatiku gitu. masih gelisah. Iya, Tenangkan betul. dirimu. Betul. Iya, begitulah. How are you? Lebih bahagia dengan pasangan yang sekarang? Saya pertanyaannya sangat menjebak. Ya mungkin bisa dibilang sebenarnya bahagia saja. Cuman ya kalau untuk sekarang ya tentunya pasti ya. Lebih bahagia. Iya. Apa karena apa? Boleh dong di skill 1. Lebih bahagia karena apa? Apa ya? Lebih bahagia karena mungkin karena yang sekarang itu salah satu perbedaan yang sangat mencolok. Dia tidak merokok, tidak minum, terus tidak pegang uang, terus apa ya? Kayak saya bebas melakukan apapun dengan uangku. Siap menjadi jule. Saya siap menjadi jule. Maksudnya kayak kalau ada uang itu saya sangat tidak takut begitu ya. Begitu. Siap. Kalau bukan saya yang jadi jule, hati-hati jule dia menyentuh. Memang kalau Promo akhir tahun nah itu jule. Ya 12 kayak so lewat nih. Jadi promo akhir tahun nih. How are you?
selama hidup pernah punya pengalaman dilabrak orang lain? Dilabrak. Kayaknya enggak deh. Cekcok gitu. Kalau cocok pernah, sama sahabat juga pernah, sama tetangga juga pernah, tapi kayak kalau dilabrak gitu kayaknya enggak pernah. Kayak kau kak. Kalau itu mantannya seseorang gitu. Kalau itu kayaknya semua perempuan deh. Kayak kalau aku pasti gitu kan. Kita jule. Maksudnya jule? Apa dilabrak? Enak aja. Sampai dilabrak. Nah, bukan kelabrak sih, lebih kayak stalking, membuat akun-akun fake, terus kayak ini sembarang nih, gitu lah. Ih, aduh, kata yang buat akun fake juga untuk stalking. Iya, Ternyata. Jadi, Sebenarnya seorang introvert, tapi karena konten jadi terpaksa harus ekstrovert. au banyak. Au. Yes, au. Iya. Sebenarnya saya pendiam. Awalnya bukan pendiam sebenarnya, tapi karena ada problem yang bikin saya mentalku jatuh. Mulai dari saat itu saya sudah tidak percaya diri. Nah, setelah nanti jadi konten kreator baru kayak harus gitu. Kayak gitu lah. Ya terpaksa, awalnya terpaksa tapi kok enak dilanjutin. Enaknya sih ya enak-enak saja, cuman kadang tuh rasa astaga jangan sampai sagaring, astaga jangan sampai salah bicara. Itu saya takut salah bicara. Lagi. Tapi selalu diajak blunder sama kru biar Astaga. salah bicara biar dihujat. Astaga. Jahat banget. All or you. Meskipun saat ini seorang konten kreator yang besar nih, ratusan ribuan followers di TikTok, tapi sebenarnya Kartini itu merasa biasa aja. Au. Au, iya. Au. Kenapa? Iya, karena menurutku sejauh ini konten kreator itu hanya merubah pandangan orang, menurutku ya, pandangan orang ke saya. Tapi secara pribadi saya tidak berubah bagaimana? Atau misalkan ekonomi masih begitu-begitu aja. Jadi ya mungkin sebenarnya rezekinya kita bukan yang besar, bukan di sini atau bagaimana kalau soal ekonomi. Oke deh Kak, jadi tadi kan udah di spill tuh pernah menempuh perguruan tinggi. Jadi all or you? Kenapa? Pernah? Apakah? Pernah? Apakah? Pernah berhenti dari bangku kuliah? Sekali lagi dong. Itu kenapa Kak? Iya, itu karena sebenarnya kalau diceritain panjang banget ya, panjang banget. Cuman yang jelas berbeda pendapatku dengan teman-temanku, seniorku dan juga dosenku. Jadi waktu itu Ya. seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya saya bukan juga ekstrovert sih, tapi cukup aktif ya. Itu karena saya juga dapat dukungan dari kakakku, dia juga orangnya aktif di kampus begitu. Jadi dia kan tahu tuh selalu baluk di kampus. Di saat dia mengetahui ada yang tidak benar di kampus, dia suruh saya ngomong. Tapi masalahnya saya sendiri, jadi saya tidak bisa menghadapi semuanya. Tidak bisa menghadapi teman-temanku, seniorku dan juga dosen. Saya pun tidak tahan begitu. Itu semester berapa Kak? Maba. Iya, masih ngabah. Itu karena perbedaan pendapat kayak ini melenceng nih. Bagaimana? Bukan biasa lah, tuh kan di kampus kan ada aja kerjaannya orang supaya dapat duit. Udah lah gitu aja. Or you, you. Menyesal tidak pernah mengenalnya yang dulu. Iyo. Sekali lagi dong Kak, biar kita Iyo. ya. Tapi artinya iyo itu tidak.
Oh, berarti tidak menyesal gitu pernah mengenalnya. Iya, kalau saya sih tipe orang yang menjadikan sesuatu masalah itu pelajaran sih, ya. Jadi kalau saya ketemu orang yang salah, saya yakin pasti setelah itu ketemu orang yang tepat karena sebelum yang kita maksud, Iya. saya bertemu lebih kurang ajar sama cowok. Maksudnya sebelum yang kita maksud, Iya. orang yang saya kenal lebih kurang ajar, lebih sangat mematikan gitu. Aduh, Dan habis itu tahu nah, kayaknya begitulah. sekecil ini harus berkelahi sama dua opet. Astaga, Jangan ketemu sama Sapri ya. astaga. Udah dah, jangan dibahas lagi nanti ya. All or you, kalau bisa balik nih ke masa lalu, sebenarnya nggak mau deh terjun ke jadi konten kreator gitu, nggak mau. Ew. Jadi mau nih. Kalau saya mau saja karena sebenarnya passionku itu kayak suka ngedit, suka ngedrama gitu, ya suka acting. Tapi kayaknya acting itu sebenarnya bukan bukan saya bisa acting, tapi ternyata saya jadi content creator bukan pemain film gitu. Awalnya kan saya cuma mengasah kemampuan aku, dan saya bisa mengedit, saya asah juga yang itu, saya bisa acting, saya asah juga yang itu. Ternyata saya jadi content creator. Oke. Tapi nanti boleh dong setelah ini mungkin ada produser gayet. Kakak Tini, baik Anda Dinda, Kakak Tini. Iya, astaga, sudah berapa tahun nih ini, Heng? Coba Kak, kita acting coba ke labrak saya. Jauh nih dijamjut tiba-tiba Pak, astaga, dari muka tuh saja sudah harusnya kita yang labrak saya karena kita lebih. Tidak Pak. Jangan aku mau. Oh yang ini nih Kak, Kak Tini. Iya. How are you? Apa Pernah lagi? terpikirkan nih mau jadi yang lain waktu di masa ingin jadi content creator? Menjadi yang Sebenarnya mau lain. jadi yang lain, profesi lain. Tapi kayaknya kayaknya. Iya. Profesi yang lain apa ya? Berarti memang mau content creator atau Nah, coba dipikir-pikir? Mungkin lebih ke apa ya? pengusaha sih. Menjadi pengusaha. Iya. Kan sebenarnya awalnya tuh saya jadi bikin buket. Itu kan awal mulanya saya jadi content creator. Saya bikin dulu buket, terus saya iklan dengan cara drama dikit gitu. Jadi apa deh? Keren banget. Nanti kita ulik-ulik deh konten apa yang membuat viral. Selanjutnya, enak banget ya. Ambil lagi proper. Mana? Maafkan, kita akan menyuruh-nyuruh ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi, oke. Ya, sambil kat ini frotter-frotter bubuk macanya sambil dia kental ya, Dinda. Sharing session selanjutnya kita ke sesi yang pertama. Pertanyaan pertama. Tadi kan buket-buket nah. Jadi awal mula konten buat buket-buket. Iya. Video apa sih yang sampai viral? Sampai dikenal, oh ini. Video kerajinan. Saya buat kerajinan, iya. Kerajinan. Dulu saya buat tempat pita dari bungkus rokok. Kerajinan ini cuman mungkin karena cara bicaraku sama gaya-gaya aku yang gitu tuh kayak ada saja tingkahnya begitu ya. Itu sih. Kan tadi bilangnya kayak drama-drama gitu. Iya. Drama-drama yang gimana tuh? Sambil buat buket apa langsung salto gitu tiba-tiba berenang sambil buat buket atau? Biasanya tuh sama yang dulu dengan sebuah koima. Jadi setelah itu kan habis video yang itu saja Kima. Nah itu nih adanya drama-dramanya sedikit kayak Kima, kayak ada dialog-dialognya nih lah. Ya ada gitu. Lucu ya. Ima itu sepupu ya tadi? Iya sepupu. Betulan Kak, saya kira Ima itu anak Kak. Iya banyak juga yang bilang
Dan waktu viralnya itu pertama, malah orang panggil saya Ima. Jadi Ima pernah berdebat dengan orang, saya Ima, bukan itu Ima. itu Ima, padahal dia Ima. Cuman memang karena pas konten itu lebih banyak nyebut namanya, jadinya gitu. Oh jadi gitu ya. Lebih banyak lo yang manggil saya Ima. Parah. Tapi ada rasa sakit nggak? Enggak sih, enggak sama sekali. Iya. Biasa aja. Salah paham yang tertunda aja sih itu. Kedua, berapa sih awal budget untuk konten? Awal budget, maksudnya apa ini? Kayak buat apa ini? kita tuh awal budgetnya untuk konten, kayak alat-alatnya HP deh, kayak HP mulai dari HP apa dulu nih? Dulu HP Vivo apa ya? Vivo sih. Selalu kan Vivo berapa? Cuman memang masih rabun-rabun. Iya serius. Cuman bagusnya saya bisa ngedit, jadi tuh Iya. kayak saya bisa atur pencahayaannya jadi terang, jadi fresh, walaupun rabun-rabun gitu. Tapi sekarang kan 3 bebannya, weh, besar lagi. Takut gue nah. Tepuk tangan dong untuk ini. Ini sudah kental atau Udah belum ini? kenal, Taberi, kru kita bawakan dulu es batu. Es batunya mau cair. Aduh gimana nih? Gak apa. Sombana. Kita Ini ditaruh ambilnya di pakai sini. gimana? Iya, tapi sebelum itu pakai es batu. Oh baiklah. Maunya minimal keruk. Tapi ini untuk dua. No. Untuk dua atau untuk satu ini? Untuk satu aja dulu, untuk Kak ini Oke, merasakan dari tadi kita tidak ngapa-ngapain, nanti taruh es batunya mau. Ini aku taruh sendiri. Aduh, Aku mandiri kok orangnya. sambil kita nanya-nanya nih, hal yang bikin semangat dan tidak semangat saat buat konten apa? Yang bikin semangat, yang bikin semangat sebenarnya banyak ya, kayak duit. Terus kayak banyak yang suka kakak Tina lucu ya. Yang tidak bikin semangat itu partner yang malas. Yang mana tuh? Yang sekarang atau yang dulu? Ya sebenarnya partner tuh bukan cuma satu orang sih. Sorry. Bukan cuma satu orang, ini udah cukup belum? Cukup lah, Ya udah lah, ini taruh di mana? Nanti di saya aja. Selanjutnya itu tadi. Oh tidak apa-apa, tak hambur saja. Memang ini krunya dan kru coba ambil ini, ambil. Lanjut. Kan langsung lanjut nih, kakaknya yang lanjut. Sebenarnya kita mau nanya nih, bayaran awal endorse deh dengan sekarang. Awalnya sebenarnya gratis sih awalnya. Seriusan? Iya kan namanya juga masih pertama ya. Terus yang kedua mungkin berapa ya, 200.000. Jadi dulu Kak, yang pertama itu siapa yang endorse? Kalau pertama kalinya tuh handbody begitu tapi dikirim dari Makassar. Nah yang pertama bukan visit. Yang pertama endorse dari Kota Kendari sini itu Inai Koko. Temanku juga, sekarang jadi teman. Nah itu yang pertama. Kalau yang visit pertama saya datang di lokasi itu yang bikin juga saya naik itu jajanan Al Barokah. Yang Barokah, Masya Allah. Itu yang paling yang paling sampai sekarang menurutku paling berkesan sih karena dulu bukan hanya kita berdua, ada Ima dan ada temanku lagi satu, Magele namanya, dan itu kita sangat seru. Saya sangat kesel kalau ingat-ingat terus setelah itu kayak bubar apa segala hanya gara-gara gara-gara ceweknya orang, cowoknya orang. Ini memang tidak lari-lari dari situ kalau kita sudah renggang. Itu kan karena kita bukan jodohkan sih di konten, memang Ima dengan Gele ini kita jadikan pasangan dan ternyata pacar mereka masing-masing tidak terima. Aduh, ini yang sulit. Jadi sama Yakil tuh berapa konten nih kita buat berhasil itu kayaknya 2 atau 3 saja deh. Setelah itu suami karena karena orang-orang makin senang. Pas orang senang-senang itu
pacarnya mereka ini sudah panas. Kenapa nih? Kenapa pacar-pacarnya orang itu tidak bisa dikendalikan? Ini bukan Iya, begitu. sekelas Jule dengan Yuka, jadi nggak apa-apa. Ayah nggak akan mungkin. Kenapa Ayah, Jule, Yuka lagi nih? Aduh. Kenapa sekarang berdagang? Kenapa nggak kayak konten? Apakah nggak nyukup untuk konten dong? Sebenarnya kalau berdagang itu memang awalnya kan memang saya berdagang, ya kan? Saya Oh, iya buket. sih. Awalnya buat buket. Awal sekali dulu cetak foto, begitu sebelum terjun ke dunia konten ya. Cetak foto, terus apalagi ya banyak sekali yang jual gorengan. Sebelum viral memang penjual gorengan di kampung begitu. Cuman karena dikasih rezeki ya dimanfaatkan aja. Benar sih menurut aku sih Kak. Apalagi kan kalau udah ada branding dari diri kita, apapun kita jual pasti orang Kalau misalkan konten, sebenarnya saya tuh mau saja, sangat mau sekali mendalami begitu. Cuman aku ada kelemahan, saya tidak bisa berkomunikasi atau membangun relasi dengan orang. Ih sama. Masa sih? Iya. Oh, kamu kan kayak gini, kayak ribut, masa nggak bisa? Kan aku sok asik. Kita ada kelebihan tuh sedikit, so asik. Kok saya nggak bisa so asik? Gitu. Bisa kok Kak. Saya nggak bisa bangun relasi sama orang. Itu juga masalahnya. Oke deh, kayaknya pencapaian berinteraksi nih sama orang siapa yang udah pernah kita berinteraksi sampai ternyata saya bisa bersosialisasi. Yang kasih HP ya? Memang lu ya. Saya juga interaksikan saya sama dia. Iya, itu sampai sekarang. Sudah kayak keluarga jauh lah sedikit. Saya ada acara pasti dipanggil. Kalau ada apa-apa dipanggil, cuma juga dibawa jalan-jalan, begitu lah. Baik banget. Kenalin dong. Cuman bagusnya kenapa bertahan sampai sekarang? Itu karena mereka tidak berharap saya kontenkan, kan mereka punya beberapa usaha juga. Mereka tidak berharap itu. Ini nggak sih? Bagus banget yang kayak gitu kan, Masya Allah. Iya, justru kalau saya ketemu orang yang memang ada niatnya untuk bukan memanfaatkan, mungkin mau kerja sama toh, nah itu pasti tidak bertahan lama. Iya benar. Karena soalnya saya tuh kayak sok jujur, kayak terlalu polos gitu. Jadi ya, kalau yang kasih sehat ini bisa dibilang tidak berniat untuk memanfaatkan lah ya. Tidak perlu feedback. Nggak usah iya, buat betul. konten-konten terkait saya. Ini Iya. pure ikhlas. Jadi saya kayak nyaman gitu. Saya tidak tertekan. Apakah Kak ini tipenya yang kalau sudah ketemu sama satu orang nih, udah jalin kerja sama, berharapnya tuh nggak mau lagi kerja sama ini karena udah gitu. Sebenarnya saya pengennya masih saja, cuman itu saya tidak bisa buat mereka kayak sama-sama saya terus, ngerti gak sih? Biasanya kan orang harus, kalau saya lihat teman-temanku ya kayak, maaf nih ya kata kasarnya tuh kayak pintar menjilat ya, saya nggak bisa. Xiaomi itu Kayaknya semua orang harusnya kayak begitu, bahkan saya tuh banyak kan harusnya tuh menjilat, karena menjilat juga biar sedikit, saya nggak bisa. Sini saya ajarkan. Jadi tuh kalau misalnya saya cerita sama teman-teman konten creator yang lain yang memang pro di bidang itu, astaga, coba kata aku udah ketemu saya, pasti mereka bilangnya begitu. Jadi saya ya itu salah satu kekurangan apa kelebihan ya itu? Kekurangan bisa, kelebihan bisa ya. Tapi ya Masya Allah sih, bagus ya. Nanti saya ajar gampang. Oh iya. Tapi nggak bisa kok, aku juga nggak bisa menjilat. Aku Pencapaian berkesan selama ngonten nih. pencapaian berkesan, pencapaian apa ya? Dalam bentuk kayaknya sudah dapat barang kah, atau sesuatu impact.
Kalau pencapaian sih di ini sih dihargai orang mungkin. Itu ya sih karena eh, bisa dibilang saya dari keluarga juga yang kurang sempurna ya, apalagi di kampung ya. Saya punya orang tua yang kurang sempurna. Jadi semenjak saya viral begitu, langsung itu orang tua aku dapat impact yang sangat impact atau apa sih yang namanya itu aku dapat Penghargaan lah Iya, terhadap yang orang-orang sekitar luar kayak biasa. ih keren sekali anakmu itu kakak Tini saya suka. Iya betul. Dan yang paling mungkin yang paling berkesan itu satu kali dijadiin bintang tamu di acara di kampung, acara yang cukup besar ya. Oh, Dan itu orang tuaku saya panggil juga dan dia diperlakukan seperti oh Dan please itu yang paling gongnya sih kak ya, Karena- kalau di kampung kita disambut dengan hangat di kampung. Iya, jadinya di situ bapakku sangat senang. Karena saya di antara saudara-saudaraku saya yang bisa kasih begitu dia di depannya orang, namanya orang tua pengen sekali dibilang. Bilang, aduh. Jadi tadi kan udah kita dengar nih pencapaiannya, impian selama ngonten sebenarnya ada deh impian yang belum terwujud apa tuh kak? Sebenarnya saya pengen bikin impianku itu yang susah sekali nih sebenarnya bisa saya bikin kayak buat channel YouTube yang memang khusus drama apa gitu tentang. Iya, saya juga lihat beberapa videonya. Jadi aduh kayak saya nggak bisa fokus yang mana dia yang saya mau ambil tentang saya, terlalu banyak saya jadi mama saya jadi terlalu banyak akhirnya terlalu saya jadi sepupu saya jadi apapun. Iya, soalnya ya mungkin kita kurang talent juga mungkin ya. Sulit memang cari orang yang sefrekuensi sama kita. Sebenarnya saya bisa bikin konten yang kayak siapa ya namanya tuh kayak apa sih Korea yang maksudnya satu orang tapi banyak perannya. Mbak Betty kalau yang saya tahu. Iya bisa kayak lah begitu ya. tapi sekarang kan Mbak Betty sudah banyak nih juga teman yang lain. Iya. Sebenarnya saya bisa seperti itu cuman Bisa. saya terlalu banyak langsung jadi apa dia jadi Iya. terlalu itunya kalau kita merasa bisa berakting segalanya. Aduh, sulit. Masih mau bisa semuanya. Iya, saya Tentukan bisa saya aja nggak semuanya. Tapi saya kayak bisa tentukan yang mana. Ini yang sulit. Nah, aduh capek gak sih? Haus kan kak? Tolong bawakan kita sedotan, tutupan. Jadi ini ditumpang nih. Iya, kita tumpah. Aja. Ini. Oke, ini gagal sih. Iya kan? Iya. Kelamaan mungkin ya. Iya, oh iya, sorry. Tadi kelamaan, harusnya dia di atas dengan estetik. Jadi kalian langsung mampir aja di depan kampus UHO ya guys ya. Saya berarti Ada tutupannya biar lebih estetik. Ini juga kerudungku, nah dari tadi saya atur kerudungku, lihat pendek, ini panjang. Ikat saja. Ada nggak? Bisa aja. Iya. Kan dulu tuh kontennya selalu sama yang dulu, maaf ya. Iya. Sekarang ada nggak perbedaan kayak nemuin kesulitannya nih? Sebenarnya kesulitan enggak ya, karena menurutku mau ada dengan tidak sulitnya sama. Ya. Itu sendiri kan nggak ada orang yang harus cepat kasihan nih, cepet begini kasihan. Ya gitu Jin. Cuman kalau yang sekarang sebenarnya bisa juga diajak monte, cuman kayaknya rasanya menjadi terlalu mirip pas Apa itu namanya? Nggak enak. Iya. Minum. Oke, mari kita coba. Rasanya kayak ada airnya. Betul. Airnya kerasa air banget ya. Iya, rasanya selain ada airnya, ada rasa kurang bacanya ini. Kurang macanya memang. Nah, itu macanya kita tambah dengan creamer. Oke, selanjutnya kita lebih ke maca. creamer. Betul sekali. Emang ini bubuknya kita harus lebih dapat. Nah, suka. Beres kan nih paling ini.
Oke, ini kan langsung dapat yang baru nih. Berapa sih rentangnya dari yang lama sampai yang baru? Cepat banget move on-nya, Mbak. Iya, sebenarnya ya kalau tidak ada masa idah bisa lebih cepat. Langsung saja gaskan. Sebenarnya apa nih? Sebenarnya saya kayak namanya juga kayak gimana susah dijelaskan. Kayak mungkin takdir gimana kayak lucu saja gitu. Iya, jodoh sudah dapat jodohnya mungkin di berapa rentang sih bulan per bulan berapa bulan sampai langsung dapat yang baru? Kalau dibilang berapa bulan, astaga. Sekarang kan sahabatku, memang gak sih. Oh. Jadi tidak ada waktu untuk berkenalan. Saya kan suka kenal memang. Iya. Jadi begitu tadi dijelaskan, dia itu selalu ada, ngerti nggak sih? Iya. Jadi kita tidak pernah komunikasi sebelumnya. Pas kita komunikasi, saya cerita, dia kan sahabat, dia siap kalau begitu paling saya siap apa mau muka kan. Daripada kamu curhat-curhat terus saya capek dengarkan, langsung saja ya kita nikah gitu ya. Kalau nikah enggak juga, maksudnya bisa dibilang ini pelampiasan kali ya. Maksudnya kan kita lagi galau nih, asik. Kita butuh teman curhat. Kayak seharusnya kalau saya cerita sama email tuh kayak cukup gitu. Butuh cowok memang dah. Iya, sama cewek tuh gak dapet. Mungkin kedengarannya kayak kurang ajar, tapi itu faktanya gitu. Aduh, ditanda kita jadi pelampiasan, kita nggak marah sih. Jadi dan dia juga itu kan belum sudah talak tapi belum resmi ya. Dan dia juga langsung tapinya sudah mulai pendekatan meskipun belum resmi. Nah, dia juga sebenarnya awalnya bukan untuk ke sana. Iya. Hanya untuk jadi pelampiasan, dia pun bilang sendiri untuk jadi pelampiasan saja, untuk jadi teman cerita saja supaya tidak terlalu kesampaian. Astaga. Dan dia pun bilang, ya maksudnya kalau masih bisa diperbaiki dengan yang lama silakan. Kalau tidak ya, kalau kamu kembali enggak apa-apa. Ngerti gak sih? Definisi pelampiasan banget. Parahnya memang pintar Ki juga Dinda dalam hal pelampiasan, nyari target pelampiasan. Tapi jujur saja sebenarnya itu bukan pertama kali. Jelek. Sebenarnya kejadiannya pun sama sebelum pas ketemu yang sebelumnya. Ngerti gak sih? Ngerti ya, bagus lah. Jadi yang sebelumnya juga kejadiannya sama. Kalian satu sama cuy. Apa yang Maksudnya membedakan kalian dengan kamu dengan dia yang dulu? Dulu kan kalau dulu masih pacaran. Dulu masih pacaran sama cowok brengsek. Ini brengseknya susahnya dia main ancam, kalau diputusin main ancam, main sebar-sebar apa nggak jelas toh. Sulit. Iya, itu menurut saya kejebak gitu. Saya kejebak, jadi saya jadikan yang lalu ini, yang mantan suaminya bukan mantan pacar, saya jadikan pelampiasan. Punya pelampiasan sih, kayak alasan begitu. Iya. Alasan. Tapi kebetulan yang sebelumnya itu dia juga lagi habis putus, jadi sama-sama jadi pelampiasan kita. Ya begitu. Nah, setelah ketemu yang sebelumnya kan akhirnya terlepas deh saya sama yang brengsek ini. Iya. Jadinya ya awalnya kan cuma nembak, dulu kan nembak aja. Iya. Nembak galau begitu ya, terima galau aja. Terima aja gitu. Tapi dia juga lagi galau. Sama-sama lah. Sebenarnya sama-sama saling galau, lagi ada peluang, ada kesempatan, ternyata sudah jodohnya di situ diatur. Iya, astaga. Sama-sama dapat azab saja itu. Coba suruh menjadikan Astaga. orang jadi pelampiasan. Tapi maaf.
Ayo, selalu panggil 9. Ayo diingat-ingat lagi kan. Lanjut. Maaf banget. Tapi kan aku lihat konten-konten yang pasangan yang baru nih. Oh berarti udah sering nih pasangan. Iya. Dia konten juga lucu. Dia buat masakan-masakan. Kalau ini sebenarnya bagusnya dia ada kemauan sendiri gitu. Dia pengennya konten juga. Sebenarnya dia ada basic juga mau bikin konten, cuman mungkin dia kekurangan alat dan bahan pada saat dulu toh. Jadi dia lebih fokus kerja karena memang dia dari keluarga broken home, jadi agak susah mungkin. Kalau saya beda, saya kan bisa telepon mamaku, saya butuh ini, saya butuh ini. Jadi terrealisasi, kalau dia tidak terrealisasi. Selain dia dijadikan pelampiasan nih, sebenarnya ada hal dari dirinya yang kita suka itu apa? Taat agamanya. Taat agamanya. Iya. Mungkin yang dulu mungkin nggak satu prinsip atau beda sifat. Maksudnya yang dulu sama yang sekarang atau pandanganku yang dulu aja. Sebenarnya kalau sifat nih, saya bersyukurnya sebenarnya saya dapat yang dua-duanya tuh lemah lembut, nggak sih? Maju dulu sedikit. Sebenarnya dia itu yang lalu juga sebenarnya fine-fine saja jadi seorang suami, dia sangat sweet. Kalau dilihat orang sweet, sebenarnya memang sweet, ya. Tapi karena ada satu kebiasaan buruk mungkin ya, kebiasaan buruk yang tidak mau dirubah gitu. Itu aja sih. Kalau dari sifat, dari perlakuan nggak pernah juga dipukul, nggak pernah juga malah nggak pernah dibentak mungkin. Sama gini yang sekarang. Tapi semoga yang lalu-lalu kejadian yang nggak enak di lalu nggak terulang kembali. Kan dia suka konten makanan tuh, masak-masak. Makanan apa yang paling enak yang dia masak beliau? Kalau yang paling enak itu yang tidak disorot kamera. Iya memang selalu nah. Kalau kita sudah niat konten, sudah niat melakukan sebuah hal yang kayaknya keren ini di kontennya, tidak ada itu yang jadi konten. Dia tuh yang dia masak, yang masakan yang aneh-aneh, yang sisa-sisa kulkas, gitu tuh. Pasti enak, kayak dia karang-karang tuh kayak telur dia taruhkan ini, dia taruhkan itu, taruhkan terong, tapi enak. Saya bikin sambal, masa tuh malah taruh air kasih banyak, tapi enak. Ya itu yang keren sih. Yang tidak disorot kamera. Yang tidak disorot kamera, yang ada bahan-bahannya dicampur-campur. Ya kan kalau kita kenapa-napa lebih enak dia. Apa ya? Iya, maksudnya kayak astaga sisa ini dalam kulkas. Dia udah bisa manfaatkan. Kalau kita kan pasti busuk di situ. Tapi itu andalannya di intro. Apa itu? Intro. Sisa makanan dalam kulkas. Neji. Kalau itu dari kasih mas. Soalnya dia itu sebenarnya maunya kontennya sempurna, jadi dia tidak mau kelihatan kotor, Kelihatan alay. Jamet. Kalau alay kayaknya alay sih menurut kontennya kita. Cuman dia lebih kayak tidak mau kelihatan kulkas dia kotor atau apa begitu. Dia maunya estetik rapi. Ya begitu kira-kira. Jujur nah Kartini ini kalau kita lihat secara langsung beda sekali dengan kontennya yang mungkin yang di konten belak-belakan, tapi sebenarnya aslinya banyak sekali yang bilang begitu. Rapi, bersih, cantik. Astaga, saya kira ya maksud aku bicara. Saya kira kita maksud kalau di konten ribut, kalau aslinya tidak. Iya, banyak bilang begitu. Lebih cantik aslinya sih. Oh. Iya, lucu. Iya, kalau di konten kayak amburadul tuh kayak astaga kayak mama-mama. Tapi memang kita kayaknya sudah di fase sudah memaafkan dan menerima keadaan. Diri sendiri juga sudah menerima, jadi lebih legowo. Iya Jadi sih. enak banget dilihat anunya ya. Ayo kak. Suka kak, seriusan. Cuman kalau kayak kita begini tuh, kalau kita salah ketemu orang, sayangnya kita dianggap Iya benar. Tapi balik sebenarnya kalau orang-orang sih
Harusnya mereka kenali dulu. Iya, jangan sok tahu. Siapa nih yang sok tahu itu? Terima kasih Kak Tini sudah mampir datang ke sini. Mbak Tabe Ice. Buat kamu di sana, di luar sana yang mau gabung boleh banget chat di CP di bawah ini, dan juga untuk para sponsorship yang ingin collab atau endorsement boleh silakan langsung hubungi di sini. Mana, Kak? Hubungi di sini juga. Gimana ya? Hubungi yang ini juga. Ini sosial medianya di sini. Mana? TikTok, YouTube-nya juga ada. Semoga comeback di YouTube-nya. Iya, amin. Kak, sebut nama nih. Kak ini udah mampir di Tabe Podcast. Selanjutnya harus siapa yang mampir di Tabe Podcast? Tantang. Siapa dia? Content creator. Ya kalau kalian mampu sih panggil Alkes. Kalau kalian mampu, maksudnya dalam hal ini dia punya kesibukan yang sangat berbeda. Oh betul. Oh yang itu ya, yang pernah ada kasus. Bukan juga kasus, hanya kesalahpahaman. Oh kesalahpahaman. Iya memang betulan, seriusan. Hati-hati memang kalau sudah nama besar, tapi ya. Sini Mi Kanda, sini Mi. Coba dulu kita bahas dulu kasusmu di sini. Cepat. Ini udah nih. Udah kok sok-sok sibuk. Iya, selanjutnya kita mau pakai cap-cap gitu sebagai tanda Kartini pernah join di sini. Boleh dong kru ambilin ada pewarna gitu, acrylic colornya kita. Ribet ya sebenarnya konten-konten yang begini, tapi baik sekali Kartini dia mampir di sini. Tanya perintis, bukan pewaris. Kayaknya baru dikit. Jangan bilang saya orang pertama. Iya, kita orang pertama Kak. Kita adalah seseorang yang perdana mampir. Wah, semoga sukses Tabe Podcast. Kartini juga sukses. Aduh, gimana ini bukanya? Ini juga kru, maunya dibuka dulu. Mana tidak ada lagi. Sobat ada gunting. Coba ininya mungkin ya. Bukan kah? Ini apanya? Nggak tahu apanya sih ini. Saya mau gigi tapi gigiku sudah tidak ada, cipek dia. Kesibukannya sekarang apa Kak? Ini dia jualan nih. Temanku dia pernah beli pisang hijau Kak, enak katanya. Saya juga mau nanti. Oh, nama juga tinggal Pak. Menunya apa saja di situ? Ada jual apa aja? Untuk saat ini gorengan jadi dengan pisang hijau. Karena sebenarnya ada monopod ya, tapi monopod lagi nggak ada. Iya, lagi nggak ada. Pernah nggak Kak kayak repot ngonten gitu? Kayak tapi harus jualan lagi, dagang lagi. Sebenarnya kalau saya tuh kalau repot, saya bikin konten, tapi kalau saya bikin konten tidak laku juga jualanku. Betul. Ada yang memang yang begitu nah. Iya. Kok tidak ngonten, saya tidak mau. Kalau bukan kamu yang jaga, saya tidak mau beli. Ada pernah kayak gitu? Enggak juga, maksudnya kurang dilihat, kurang ditahu kalau saya tidak sambil konten. Karena ini air udah terakhir kali, jadi kita langsung nyelupin. Aman kok Kak, tidak kenapa-napa. Lebih parah lagi masakan suami yang tidak disorot kamera. Itu hati-hati nah. Dan ini perusahaanku. Jam. Tidak lah. Inilah enak. Oke, di sini ditancapkan. Jari apa? Jari mana nih? Jari jempol. Ting, taruh di sini. Paling atas? Iya, paling atas. Terus suara. Wah, ini adalah cap dari seorang WOD Kartini sudah tertancap di sini karena udah mampir di sini ya. Oke. Apa yang harus kita ubah ya? Kita harus tingkatin. Apa ini? Maksudnya dalam hal apa? Podcast. Patah nih, baru pertama. Memang nah saya rusak. Astaga, coba kita bantu kalian. Podcastnya. Tapi saya, Kak, first impression ketemu saya apa? Kayak kata yang terbesit. Tidak ini sih Kak. Kalau saya kan yang sangat bisa ketemu orang. Kalau saya tidak pernah ketemu,
Biasanya, kalau bayar pakai filter kayaknya orang atau kemana. Oh itu yang anu di semuanya. Semuanya yang pernah muncul. Terlalu banyak kita atau tidak ini? Ternyata tidak Ji. Sesuai Ji. Sesuai Ji. Semua. Dan sama Ji dengan mengkirim materinya di kontennya kayak gitu. Udah. Saya menjadi Yang pertama di ujung. di ujung, kurang di tengah. Nih. Cera. Ini adalah tanda bahwasannya Kartini udah mampir di sini. Thank you udah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Setelah ini kalau Kartini punya agenda mau calling. Kita Ya udah deh. siap jadi teman curhat. Jangan cari orang lagi untuk jadi pelampiasan. Please curhat sama saya. Oke, tapi Kak Dinda, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, nyalakan notifikasinya. Terakhir Kak, coba bilang tapi Kak Dinda. Sama-sama 1, 2, 3. Tapi Kak Dinda. Kakak kalau Kak ini apa? Tobe. Jangan lupa mampir. Warung Ode Kartini. Warung jajanan Ode Kartini kali. Warung jajanan Ode Kartini. Dan Nabila Ois. Tabe semuanya. Makasih udah mampir Kak. Iya, sama-sama.